min bani Kinanata Quraisyan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, lalu Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak turun Nabi Ibrahim, Ismail. Dari anak turun Nabi Ismail dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Quraisy. Dari Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Hashim, dan dipilihlah dari Bani Hashim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawal Imam Ahmad 'anil Muttalib ibn Abi Wada'ah. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, ia mengatakan, qala Al-Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, balaghahu ba'du ma yaqulu an-nas. Qala fasa'ida al-minbar faqala man ana? Qalu anta Rasulullah. Qala ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, balaghahu sallallahu alaihi wasallam ba'dhu ma yaqulun nas. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian apa yang diomongkan oleh manusia, oleh orang-orang ketika itu. Qal fa sa'ida al-mimbar. Al-Abbas mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqal, lalu beliau mengatakan, man ana? Siapakah aku? Qalu, mereka pun menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qal, beliau mengatakan selanjutnya, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sesungguhnya aku adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-khalq, makhluk. Faja'alani fi khairi khalqi. Lalu Allah jadikan aku pada makhluk yang terbaik. Wa ja'alahum firqataini faja'alani fi khairi firqah. Kemudian Allah menjadikan makhluknya menjadi dua kelompok, dan Allah menjadikanku pada kelompok yang terbaik. Wa khalaqal qabail faja'alani fi khairi qabilah. Lalu Allah menjadikan kelompok itu menjadi kabilah-kabilah, dan Allah pun menjadikanku di kabilah yang terbaik. Wa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kabilah-kabilah itu rumah-rumah. Lalu Allah menjadikanku pada rumah mereka yang terbaik. Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan. Jadi aku adalah sebaik-baik baitan di antara kalian rumahnya, yakni dari rumah yang tadi keluarga yang terbaik. Wa khairukum nafsan, dan jiwa yang terbaik di antara kalian. Salawatullah wassalamu alaihi daiman wa abadan ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya dan salamnya kepada beliau daiman wa abadan, selama-lamanya ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyid waladi Adam, pimpinan anak Adam, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, wala fakhr, dan tidak karena sombong. Disebutkan di sini bahwa ini sahih dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Muslim. Akan tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan bahwa kata-kata wala fakhr tidak berada di Sahih Muslim, walaupun itu juga melalui jalan yang sahih dari riwayat yang lain. Dari nukilan-nukilan hadis yang kita baca tadi, semakin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala dari nasab yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari anak manusia, anak Adam.
Kemudian setelah kita mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk di dalam bab ini, kita perlu mengetahui walaupun sekilas keadaan di zaman itu, yakni zaman atau waktu yang diutus padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa saat itu kerusakan di dalam berbagai bidang kehidupan sangat merajalela, terutama kalau kita melihat di dalam perkara akidah, di dalam perkara tauhid, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam hal ini. Mereka, orang-orang yang ada ketika itu, di antara mereka tidak beriman dengan sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Seperti Allah katakan, wa hum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Mereka juga menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak wanita. Mereka yakini demikian, sedangkan mereka sendiri benci untuk memiliki anak wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumuz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Alakumuz dzakar, apakah untuk kalian az-zakar, anak laki-laki, walahul untha, kemudian kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak wanita. Yakni mereka meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak wanita bagi Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini tentu kalau begitu pembagian yang curang. Di dalam perkara tauhid ar-rububiyah, mereka juga meyakini di antara mereka bahwa yang menghidupkan atau mematikan mereka adalah ad-dahr. Mereka tidak beriman dengan Allah Azza wa Jal. Ini di antara mereka. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah kisahkan tentang mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah itu kecuali kehidupan dunia kami. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr, kecuali masa berjalannya waktu, malam dan siang dan seterusnya, itulah yang membinasakan kami. Di antara mereka juga ada penyembah-penyembah bintang, meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur mereka, yang menentukan nasib atau berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Sehingga seperti Nabi katakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 di umatku dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahun, mereka tidak meninggalkannya. At-ta'nu fil nasab, wal at-ta'nu mencacat atau mencela nasab, wal fakhru bil ahsab, dan berbangga dengan kebanggaan keluarganya, wa al-istisqa bin nujum, istisqa minta hujan dengan an-nujum, bintang-bintang, wa niyahatu 'alal mayyit, juga niyahah, an-niyahah meratapi mayit. Di sini bahwa mereka punya kebiasaan istisqa bin nujum, menganggap bahwa bintang-bintang itu yang menyebabkan turunnya hujan. Ya. Artinya bahwa mereka juga ada di antara mereka, bahkan yang lebih daripada itu, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam hal rububiyah. Walaupun banyak di antara mereka yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala juga. Apalagi kalau kita bicara tentang al-uluhiyah, tauhid uluhiyah, betapa rusaknya mereka di dalam tauhid uluhiyah. Nah, penyembahan terhadap berhala-berhala, ya, percaya kepada dukun-dukun ketika itu sangat menyebar. Mereka meyakini keyakinan-keyakinan ta'zim,
yang mengagungkan dukun-dukun tersebut, memberikan permohonan-permohonan mereka kepada dukun, minta bantuan kepada mereka, dan banyak lagi perkara-perkara yang menyimpang di dalam tauhid al-uluhiyah. Sehingga kita melihat di sini bahwa keadaan saat itu dalam hal tauhid sangat kacau, benar-benar asing sekali seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau seorang yang masih berpegang kepada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam seperti Waraqah bin Naufal. Adapun selain daripada itu, ini sudah sangat memprihatinkan keadaan akidah orang-orang ketika itu. Ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Adapun berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan maksiat-maksiat yang tersebar terlalu banyak. Yang namanya khamr, perjudian, perzinaan, sampai ada istilah nikahul abdha. Ya, nikahul abdha. Ini salah satu tata cara pernikahan jahiliyah. Satu orang wanita kemudian digauli oleh sekian orang, kemudian setelah lahir terserah dia memilih suami yang mana. Nikahul abdha. Banyak lagi mereka yang mencari pasangan-pasangan kumpul-kumpul dan lain-lain. Ini sudah terlalu biasa di zaman itu, pelacuran-pelacuran. Khamar, judi, kemudian al-qatl, pembunuhan, satu hal yang sangat masyhur. Kita baca dalam sejarah-sejarah pertempuran antara kabilah, satu kabilah dengan yang lain, hanya karena perkara-perkara sepele. Kalau kita lihat di antara Aus dan Khazraj, ya, dua kabilah yang ada di Madinah bertahun-tahun, bukan sekedar puluhan tahun, lebih daripada itu, mereka bermusuhan, selalu bertempur di antara mereka, ya, di antara dua kabilah tersebut, sampai datangnya Nabi SAW, baru mereka kemudian bisa akrab kembali, bisa bersatu, disatukan oleh agama Islam ini. Wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak-anak, itu juga menjadi kebiasaan mereka. Wa idza busyira adu bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadsuhu fit turab sa'a ma yahkumun. Mereka sangat benci kalau punya anak wanita, karena menurut mereka ini akan membuat akan membuat aib keluarga saja, sementara tidak pernah bisa muncul di dalam pertempuran sebagai pembela keluarga mereka. Aw may yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Ini adat kebiasaan mereka, sehingga mereka ketika punya anak wanita, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, dhalla wajhuhu muswadda, hitam mukanya, sedih, ya, benci dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Ayumsikuhu ala hun am yadsuhu fit turab. Apakah dia mau terus mengasuh anak itu tapi dalam keadaan terhina, atau dia pendam saja wanita itu, anak-anak wanita itu. Sa'ama yahkumun, betapa jeleknya apa yang mereka hukumi. Jadi demikian kacau keadaan dalam hal berbagai macam maksiat. Memang ada khisal al-khair, beberapa sisa-sisa kebaikan yang ada pada mereka, tapi ini terhitung sangat sedikit bila dibanding kerusakan-kerusakan mereka. Dalam hal ekonomi, riba sangat menyebar, riba nasi'ah, kemudian riba al-fadl, satu hal yang biasa mereka mengadakan utang piutang kemudian berkembang, ya. Ini menjadi riba al-jahiliyah yang kemudian dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan masyarakat Arab ketika itu. Ya, mereka atau yang tersisa di saat itu yang masih mending adalah mereka dari kalangan ahlul kitab. Itu pun kalau yang berpegang dengan konsisten dengan kitab yang mereka miliki, walaupun sudah mengalami tahrif, tapi bila dibanding orang-orang musyrikin, orang-orang Arab, masih lumayan, karena mereka masih punya kitab samawi, walaupun kebanyakan mereka sudah
benar-benar kacau juga akidahnya. Jadi sangat sedikit sekali mereka yang tersisa dari orang-orang yang masih mengikuti nabi-nabi sebelum itu. Itu pun seperti kita katakan dalam keadaan juga tidak sepenuhnya mengikuti para nabi. Di sana juga banyak penyelewengan. Wallahu a'lam. Demikian sedikit sekilas keadaan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk kemudian setelah sekian tahun diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah memperbaiki umat dan menuju kepada tauhidullah, memperbaiki dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang ekonomi dan dalam segala bidang kehidupan manusia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan babu maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida salawatullah alaihi wasallamuhu yaumal itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yaumal itsnain, pada hari Senin. Lima rawahu Muslim fi sahihi, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna Arabiyan, bahwa seorang Arab Badui mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqulu fi shaumi yaumil itsnain, apa pendapatmu tentang puasa hari Senin? Faqal, beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan Al-Quran kepadaku di hari itu. Ini menegaskan bahwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin, dan juga turunnya Al-Quran kepada beliau dimulai pada hari Senin. Adapun tentang tanggalnya, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kalau hari sudah jelas dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mengenai tanggalnya, apakah ada ketentuan dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam footnote oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, qultu wa amma tarikhul wiladah, adapun berkaitan dengan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad dzukira fihi wa fi syahrihi aqwal dzakaraha Ibnu Katsir fil asl. Telah disebutkan di dalam masalah itu dan juga di dalam bulannya, kapan, bulan apa, tanggal berapa, telah disebutkan banyak sekali pendapat di antara ulama yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku asli beliau. Wa kulluha mu'allaqatun biduni asanid, semuanya itu mu'allaq tanpa ada sanad, yakni sekedar pendapat-pendapat yang dinukilkan tanpa ada sanad, yang tidak mungkin untuk ditinjau dari sisi kritik hadis, ya, naqd al-asanid, karena tidak ada sanadnya, sehingga untuk diketahui mana yang sahih dari pendapat-pendapat yang ada tidak bisa, ya, tidak bisa diterapkan padanya kritik sanad. Illa qaulu man qal, kecuali ada sebuah pendapat yang mengatakan innahu fil yaumits tsamin min Rabiul Awwal, sesungguhnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 8, fis tsamin, pada 8, yang ke-8, yakni tanggal 8 dari Rabiul Awwal. Fa innahu rawahu Malik wa ghairuhu bis sanadis sahih, sesungguhnya itu telah diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, wa huwa tabi'iyyun jalil, dan dia adalah seorang tabi'in yang mulia. Tapi seperti kita ketahui, ini riwayat dari tabi'in, ya. Sedangkan tabi'in kalau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Mursal. Wa la'allahu lidzalika sahhaha hadzal qaul ashabut tarikh wa i'tamaduhu. Mungkin karena itu
karena ini satu-satunya yang mungkin lebih kuat daripada yang lain dari sisi sanad, maka ini dikuatkan oleh para penulis kitab tarikh dan mereka beriktimad bersandar pada riwayat ini. Wa qata'a bihi al-Hafidz al-Kabir Muhammad bin Musa al-Khawarizmi wa rajjahahu Abdul Khattab Ibn Lihyah, dan seorang hafidz yang kabir yang besar yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi memastikan bahwa kelahiran Nabi tanggal 8. Demikian pula ini dikuatkan oleh Abdul Khattab Ibn Lihyah. Adapun jumhur al-ulama ala annahu fi tsani asyar, mereka berpendapat bahwa kelahiran Nabi pada tsani asyar tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Jadi di sini ternyata berkaitan dengan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, dan perselisihan yang cukup banyak ternyata, aqwal kata beliau. Nah, dan di sini nampaknya yang lebih menonjol dari pendapat yang ada yaitu pendapat jumhur ulama, yaitu tanggal 12, atau pendapat yang tadi disebutkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yaitu pada tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Nah, sekarang setelah kita tahu ini, nah, kita pun kalau kita kaitkan dengan perayaan Maulid Nabi, nah, sungguhnya ternyata kelahiran Nabi SAW pun diperselisihkan di antara ulama dari sisi tarikh. Dan Nabi SAW seandainya melakukan perayaan Maulid Nabi, ini akan berulang-ulang, ya, dan tidak akan terjadi khilaf seperti ini. Selama Nabi SAW hidup, misalnya anggap setelah hijrah mulai sampai meninggalnya Nabi SAW berapa tahun? 10 tahun. Seandainya setiap tahun Nabi merayakan, tentu akan sangat diketahui kapan kelahiran Nabi SAW. Tanggalnya itu kapan? Jelas akan diketahui. Dan tentu yang seperti ini akan mengundang banyak riwayat dari para sahabat tentang perayaan tersebut, tentang kapan tanggalnya. Tapi itu semuanya tidak ada sama sekali. Bahkan yang ada riwayat-riwayat yang mu'allaq, tidak ada sanadnya sama sekali. Yang ada pun ternyata di sini disebutkan mursal. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka para as-sahabah, bahkan Nabi sendiri tidak pernah meriwayatkan Maulid Nabi, ya, sama sekali. Dan memang ternyata bukan hanya di zaman Nabi dan para sahabat, bahkan zaman-zaman setelahnya baru ada pada zaman Ubaidiyyin, orang-orang Fatimiyah, ya, yang menguasai Mesir ketika itu, yang kurang lebih abad-abad, kalau tidak salah kelima atau keempat, saya kurang ingat, tapi jelas setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah, setelah generasi-generasi yang mulia yang dinas oleh Nabi SAW tentang keutamaan mereka. Wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam amal fil, dan adalah kelahiran Nabi SAW itu amal fil, pada tahun al-fil, tahun gajah. yakni seperti dalam buku-buku sirah disebutkan peristiwa penyerangan Abrahah ke Baitullah Al-Ka'bah. Nah, yang ketika itu dalam kisah yang disebutkan di buku-buku sirah bahwa Abrahah ingin memindah perhatian orang-orang Arab ke gereja yang dia buat. Dia tahu bahwa perhatian orang-orang Arab itu ke Ka'bah, dia ingin orang-orang Arab perhatiannya ke gereja yang dia buat. Ala kulli hal, tentang kesahihannya wallahu a'lam, yang jelas disebutkan di situ di dalam buku-buku sirah. Maka setelah Abrahah itu membuat gereja tersebut, ada seorang Arab yang tidak suka, maka kotori dengan kotoran-kotoran manusia di situ. Ya, sehingga Abrahah sangat marah. Akhirnya ia pun meminta bala bantuan dari Ethiopia, karena Abrahah ini di Yaman, tapi di bawah kekuasaan Ethiopia, orang-orang Kristen. Maka dia pun minta bantuan, sehingga didatangkanlah bala bantuan, termasuk gajah putih. Maka dia berangkat menyerang Ka'bah, dan terjadilah apa yang terjadi, seperti Allah Subhanahu wa taala kisahkan secara global di dalam surat Al-Fil, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, pada kejadian itulah, pada tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
Wa qad rawahu al-Baihaqi 'an Ibnu Abbas, dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa al-mujma'u 'alaih, dan itu sesuatu yang telah disepakati. Kama qala Khalifah Ibnu Khayyat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalifah Ibnu Khayyat. Al-Khalifah Ibnu Khayyat ini salah seorang penulis kitab sirah. Beliau punya buku yang berjudul At-Tabaqat. Nah, beliau mengatakan seperti itu, bahwa ini termasuk yang disepakati. Bahkan di footnote, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, qultu wa rawahu Al-Hakim. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan anhu darinya, dari Ibnu Abbas, wa qala sahihun ala syarti syaikhain, dan riwayat itu sahih sesuai dengan syarat as-sahih asy-syaikhain, Bukhari dan Muslim. Wa huwa kama qala, dan itu seperti yang dia katakan. Wa bayyadha lahu Az-Zahabi wa yashhadu lahu, sementara Az-Zahabi tidak memberi komentar. Bayyadh yakni tidak memberi komentar. Wa yashhadu lahu hadis Qais ibn Makhramah, dan yang mendukung tentang kelahiran Nabi di tahun itu adalah riwayat dari Qais bin Makhramah. Qala, ia mengatakan, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil, pada tahun gajah. Fa nahnu lidani, maka kami ini orang yang sama-sama dilahirkan saat itu. Akhrajahu Ibnu Ishaq fi Sirah. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya As-Sirah. Wa anhu Al-Hakim, dan Al-Hakim meriwayatkan melalui jalan Ibnu Ishaq, dan disahihkan oleh beliau sesuai dengan syarat Muslim, dan disepakati pula oleh Az-Zahabi. Wa innama huwa hasanun faqat, tapi yang benar itu hanya sampai kepada derajat hasan. Jadi dengan dua riwayat yang ada ini, dari Ibnu Abbas dan dari Qais bin Makhramah, menjadi jelas bahwa memang kelahiran Nabi SAW adalah pada amul fil, pada tahun gajah. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Khalifah Ibnu Khayyat, mujma' alaih, telah disepakati. Tuwfiya abuhu Abdullah wa huwa hamlun fi batni ummihi 'ala al-masyhur. Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW ayah Rasulullah SAW meninggal. Tuwfiya abuhu Abdullah, ayah Rasulullah SAW meninggal, yaitu Abdullah, wa huwa hamlun, sementara Nabi SAW ketika itu hamil fi batni ummi, masih dalam kandungan ibunya. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Jadi Nabi SAW lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Wa fil haditsil ati, dan pada hadis yang akan datang nanti, insyaallah ada pada halaman 16. Wa ru'ya ummi alladhi ra'at hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Di dalam hadis itu disebutkan, dan ru'ya ummi, mimpi ibuku, alladhi ra'at, yang ketika itu dia melihat di dalam mimpinya, hina hamalat bi, ketika ia mengandungku, ka'annahu kharaja minha, seolah-olah keluar dari ibuku, nurun, cahaya, adha'at lahu qusur Syam, yang menyinari qusur Syam, istana-istana di negeri Syam. Nah, ini salah satu tanda akan lahirnya sesuatu yang istimewa dari ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wallahu alam, yakni termasuk yang disebut oleh para ulama irhasat. Irhasat itu adalah hal-hal keluar biasaan, ya, yang ada atau yang muncul menjelang munculnya seorang nabi. Nah, jadi para ulama menyebut bahwa hal-hal di luar kebiasaan itu ada tiga macam. Ada mu'jizah atau al-ayat dan al-barahin atau ad-dalail. Ada pula yang disebut karamah, ada pula yang disebut irhasat. Kalau mu'jizah kita telah tahu, karamah juga kita tahu. Kalau irhasat ini hal-hal yang muncul sebagai muqaddimah,
pendahuluan sebelum munculnya seorang nabi. Pasal berikutnya, faslun fima waqa'a minal ayat lailata maulidihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga termasuk irhasat. Fima waqa'a, pada masalah apa yang terjadi minal ayat, dari tanda-tanda lailata maulidih, di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawah Muhammad bin Ishaq an Hassan bin Thabit. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Hassan bin Thabit, qal, ia mengatakan, wallahi inni lagulamu Yafa'ah ibnu 7 sinin atau 8, a'qilu kullama sami'tu id sami'tu yahudiyan yasrahu bi'a'la sawtihi ala atmatin biyasrib ya ma'syara yahud hatta idza ijtama'u ilayhi qalu lahu wailak ma laka qala tala'a al-lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Hassan bin Thabit. Muhammad bin Ishaq, seperti yang diketahui, beliau adalah seorang ulama yang mengumpulkan buku sirah, kenal. Nah, beliau meriwayatkan dari Hassan bin Thabit, qal, bahwa Hassan bin Thabit mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la gulamu Yafa'ah, saya ketika itu adalah seorang anak. Yafa'ah disebutkan di footnote, idza syabba wa lam yablugh, yakni seorang anak yang tumbuh, ya, tapi belum balik. Ini masih, ya, kurang lebih mumayyiz, atau umur-umur yang yunahiz, hampir-hampir balik ketika itu. Tapi kata beliau, atau nanti akan disebut, ibnu 7 sinin atau 8, saya ketika itu berumur 7 atau 8 tahun. A'qilu kullama sami', saya paham semua yang saya dengar. Waktu itu, walaupun dengan umur yang masih begitu muda, tapi beliau sudah paham, sudah mengerti dan ingat apa yang dia dengarkan dari orang-orang. Ketika itu, kata beliau, id sami'tu yahudiyan, saya mendengar seorang Yahudi yasrah, berteriak bi'a'la sauti, dengan suara yang sangat keras, ala atmatin di Yathrib, di salah satu tembok di Yathrib. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa rumah-rumah zaman dahulu, ya, tidak pakai genteng seperti rumah kita, sehingga mereka bisa naik ke rumah-rumah mereka. Orang Yahudi tadi dengan suara yang keras mengatakan, ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, memanggil-manggil orang-orang Yahudi. Hatta idza ijtama'u ilaih, sampai ketika orang-orang Yahudi itu berkumpul mendatanginya, qalu, mereka pun mengatakan, wailak malaka, celaka kamu, ada apa kamu? Ya, ini kenapa panggil-panggil kami? Qal, ia pun menjawab, tala'al lailah najmu Ahmad, malam hari ini telah muncul bintang Ahmad, alladzi wulida bihi, yang dengannya Ahmad dilahirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi sudah mengetahui ternyata Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi yang dijanjikan ketika itu lahir. Ini sebagai ayat minal ayat, salah satu tanda dari tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan ketika itu. Nah, orang-orang Yahudi seperti kita ketahui, mereka berada di Madinah itu untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan nabi yang dijanjikan. Mereka berharap bahwa nabi itu akan muncul dari mereka. Orang-orang Yahudi paham dari ciri-ciri yang ada di dalam kitab mereka, Nabi SAW akan berada di sebuah tempat yang seperti ini dan seperti ini, kondisi alamnya. Maka mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan daerah itu adalah daerah Madinah. Banyak pohon kurmanya dan ini dan itu,
Ya, akhirnya mereka bertempat di Madinah. Dengan harapan bahwa kalau mereka jadi penduduk Madinah, nanti Nabi itu akan muncul dari kalangan mereka, orang Yahudi. Nah, kalau mereka tidak ke Madinah, tentu yang muncul adalah Nabi dari kalangan Arab. Karena yang ada di situ orang-orang Arab. Maka mereka berhijrah. Sebagian kelompok Yahudi, Bani Quraidah, ya, Qainuqa' dan lain-lain, mereka menempati kota Madinah dengan tujuan itu tadi. Tapi ternyata walaupun mereka seperti itu, tetap saja karena memang Allah tentukan demikian, keluarlah seorang nabi dari Quraisy, dari kalangan Arab, sehingga muncullah pada diri mereka hasad, yang tidak mau mengikuti nabi karena bukan dari golongan mereka. Nah, ini mereka tahu ketika munculnya nabi. Ya, orang ini ketika melihat bintang tersebut kaget. Muncul seorang atau lahirlah nabi yang dijanjikan dengan tanda munculnya bintang itu. Wara Abu Nu'aim wa Muhammad bin Hayyan. Abu Nu'aim dan juga Muhammad bin Hayyan meriwayatkan an Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid qala Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, qala li habrun min ahbari Syam. Qala li habrun min ahbari Syam. Telah berkata kepadaku Habrun, seorang ulama dari ulama-ulama Yahudi di negeri Syam. Habr ini istilah mereka yang artinya ulama. Nah, jadi salah seorang ulama dari kalangan Ahlul Kitab mengatakan kepada Zaid bin Amr ibn Nufail, qad kharaja fi baladika nabiyyun aw huwa kharijun qad kharaja najmuhu farji' fasaddiqhu wattabi'hu. Ulama Yahudi tadi mengatakan kepada Zaid bin Amr, qad kharaja fi baladika nabi, telah muncul di negerimu seorang nabi. Au huwa kharij, atau dia katakan akan keluar, yakni mesti akan keluar di negerimu seorang nabi. Qad kharaja najmuhu, bintangnya sudah muncul, tandanya sudah muncul. Wallahu a'lam, mungkin mereka juga tahu itu dari kitab mereka. Al-muhim, ini riwayat yang sahih, disebutkan seperti itu. Kata Yahudi tadi bahwa bintangnya telah keluar. Maka farji', pulanglah kamu. Fasaddiqhu, maka saddiqhu, benarkan, ya, percayai nabi tersebut, wattabi'hu, dan ikutilah nabi itu. Jadi di sini ada dua berita yang sahih dari kejadian yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang sebagai tanda munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikru irtijasil iwan wa suqutis syurufat wa khumudin niran wa suqutis syarafat wa khumudin niran wa ru'ya al-mubadan wa ghair dzalika min ad-dalalat. Pasal berikutnya berkaitan dengan irtijas al-iwan, yakni kuncangnya istana-istana dan gugurnya syarafat, tempat-tempat yang tinggi, kemudian padamnya api-api, wa ru'yal mubadan, wallahu a'lam, ini artinya wa ghairi dzalika minad dalalat, dan selain itu dari tanda-tanda munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan banyak riwayat tentang hal itu, tapi di sini nampaknya tidak ada riwayat yang disahihkan oleh beliau, maka yang disebutkan laisa fihi syai', tidak ada di dalamnya sama sekali, yakni riwayat-riwayat yang sahihah. Jadi apa yang disebut tadi itu sudah mencukupi dan sebagai tanda akan keluarnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Mungkin kita di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.